Oke, halo semuanya, dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dan perlu dibuatkan video ya. Biasanya saya buatkan video pendek, tapi ini perlu dibahas karena pertanyaannya biasanya itu sangat sulit dijawab. Apakah gugatan saya akan diterima dan dikabulkan oleh majelis hakim? Dan bagaimana kriteria sebuah gugatan itu diterima atau ditolak? Itu pertanyaan yang sulit sekali dan sangat membingungkan ya untuk dijelaskan apakah diterima atau tidak gugatan tersebut, karena antara para pihak tergugat apapun penggugat itu pasti entah ini di perkara apapun, perdata, pertanahan, atau gonogini atau apapun, pasti semuanya merasa dirinya paling benar dan akan mempertahankan hak-haknya masing-masing ya. Jadi apakah gugatan saya nanti akan diterima atau tidak, itu ya nggak ada yang tahu sebenarnya. Untuk memastikan seorang pengacara itu bahkan akan memastikan akan menang itu sebenarnya nggak ada sama sekali, dan itu akan melanggar kode etik pengacara ketika seorang pengacara itu memberikan janji kepada kliennya bahwa nanti gugatannya akan menang. Itu nggak ada sebenarnya, nggak ada yang tahu ya gugatan tersebut akan menang atau enggak. Tetapi sebenarnya ketika dianalisis terlebih dahulu, ketika perkaranya kita tahu terlebih dahulu dan bukti-buktinya kita sudah tahu terlebih dahulu, karena biasanya seorang pengacara itu pasti akan dianalisis ya, dibongkar posisi kasusnya seperti apa dan bukti-bukti yang ada seperti apa dan posisi kliennya ini seperti apa, itu biasanya sudah bisa menebak ya sebenarnya. Untuk naluri pengacaranya pasti sudah tahu, oh iya ini gugatan ini pasti kemungkinan besar akan diterima, gugatan ini kemungkinan besar akan ditolak, atau kemungkinan besar juga akan kalah. Misalnya saya akan kasih contoh, misalnya untuk gugatan-gugatan di pengadilan agama atau gugatan-gugatan perceraian, itu kemungkinan besar akan diterima, itu pengacara sudah tahu, apalagi dengan didukung dengan bukti-bukti yang cukup, saksi-saksi yang mengetahui, juga adanya kedua belah pihak mungkin sudah pisah lama gitu, pasti kemungkinan besar akan dikabulkan oleh majelis hakim. Selain itu, contohnya lagi gugatan-gugatan yang sulit untuk dikabulkan itu misalnya gugatan-gugatan mengenai sita jaminan atau eksekusi hak tanggungan atau eksekusi anggunan ya, biasanya seperti itu. Karena kredit macet, biasanya seseorang mengajukan gugatan ke pengadilan dan gugatannya biasanya perbuatan melawan hukum ya, atau wan prestasi. Gugatan tersebut biasanya mencari cacat hukumnya dalam perjanjian atau dalam akad tersebut. Selain itu biasanya mencari cacat hukumnya dalam pasal 1320 atau perjanjian tersebut ya, biasanya cari cacat hukumnya apa, atau prosedur lelangnya biasanya dicari seperti itu. Saya yakin itu kemungkinan besar untuk dikabulkan oleh majelis hakim itu agak berat ya, kemungkinan besar ya 30%-an mungkin, karena memang posisinya yang salah adalah pihak debiturnya sudah menikmati fasilitas kredit dari pihak kreditur ya, sudah menikmati uangnya, tetapi karena sesuatu hal akhirnya kreditnya macet sehingga barang dilelang, dan itu pun sudah dijelaskan ya di dalam undang-undang hak tanggungan, sudah ada irah-irahnya untuk akte perjanjiannya. Ketika nanti adanya wan prestasi atau kredit macet, biasanya akan langsung dieksekusi ke kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang, biasanya seperti itu sulit dikabulkan, biasanya hanya untuk memberikan waktu saja ya, untuk agar tidak buru-buru dilelang, karena biasanya menunggu putusan pengadilan ketika akan dilelang, biasanya seperti itu. Sehingga dari kedua contoh tersebut kan sudah kita simpulkan bahwa untuk sebuah perkara itu nanti akan dikabulkan atau enggak, itu untuk perkara-perkara yang mudah di pengadilan agama itu biasanya sudah tahu ya. Untuk perkara perceraian itu sudah tahu, oh ya ini nanti perkara ini akan dikabulkan, oh ya untuk perkara ini nanti akan ditolak. Atau perkara-perkara di pengadilan negeri itu
sudah tahu. Tapi untuk perkara-perkara wan prestasi atau PMH itu agak sulit, atau penyerobotan tanah dan lain sebagainya itu untuk analisisnya agak sulit, karena kadang-kadang klien itu juga berbohong atau tidak memberikan sepenuhnya informasi kepada kuasa hukumnya atau pengacaranya. Kenapa kok seperti itu? Ya itu kadang-kadang menjadi bumerang sendiri kepada pengacara. Ternyata setelah baru persidangan baru mengakui, oh ternyata asal usulnya seperti ini, kronologi yang sebenarnya seperti ini, yang ternyata yang salah kliennya, seperti itu. Tetapi ketika sudah dijelaskan semuanya, dianalisis, dibedah kasusnya, biasanya pengacara sudah mengetahui berapa persentase kemenangannya dan berapa persentase kekalahannya, berapa persentase akan dikabulkan oleh majelis hakim dan berapa persentasenya akan tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Dan pada intinya sebuah gugatan itu terletak di agenda pembuktiannya nanti. Oke. Untuk menimbulkan keyakinan hakim dan kepastiannya untuk mengetahui kebenaran materialnya, untuk mencari kebenaran materialnya di dalam sebuah perkara, di dalam sebuah persidangan, itu biasanya akan timbul ketika agenda-agenda di persidangan. Selain agenda jawaban atas gugatan, replik duplik, itu yang paling penting adalah agenda pembuktian. Karena agenda pembuktian ini yang paling utama, nanti dihadirkan saksi-saksinya, alat-alat buktinya, bukti suratnya atau bukti apapun, nanti memberikan keterangan di depan majelis hakim seperti apa sebenarnya. Tetapi biasanya kedua belah pihak juga sudah memberikan kebenaran sebenarnya, tetapi karena alat bukti yang paling utama itu akte otentik atau alat bukti surat, biasanya ketika salah satu pihak itu memiliki aktenya yang jelas, ya misalnya memiliki akte otentik, atau misalnya memiliki akte dari pejabat, atau misalnya memiliki sertifikat tanah, biasanya itu lebih diuntungkan dan bisa diberitahu. Jadi intinya ketika agenda pembuktian, agenda gugatan, dan agenda-agenda lain itu sinkron, biasanya nanti keyakinan hakim itu akan keluar dan biasanya nanti gugatan itu akan dikabulkan. Jadi intinya gugatan saya nanti akan dikabulkan atau enggak itu tergantung di agenda pembuktiannya. Dan sebenarnya untuk presentase kemenangan dan kekalahan itu sudah diketahui sejak awal ya, karena pengacara pasti sudah tahu ya, oh ya ini ternyata yang melanggar hukum pihak penggugat, oh ya ini ternyata yang sebenarnya salah di pihak tergugat, seperti itu. Jadi langsung saja tanyakan, jika Anda seorang klien atau customer, tanyakan saja, jujur saja kepada pengacaranya seperti apa, dan pengacaranya juga suruh jujur persentase kemenangannya sebenarnya seperti apa, berapa persentase kemenangannya, seperti itu. Oke. Dan pertanyaan keduanya yaitu berapa persen sih, bukan berapa persen, yaitu bagaimana sih yang dianggap menang dan dianggap kalah. Ya gugatan yang dianggap menang itu ya semua petitum-petitumnya dikabulkan oleh majelis hakim, itu dianggap menang, atau dikabulkan sebagian itu juga dianggap menang juga. Kenapa kok seperti itu? Karena permintaannya oleh majelis hakim itu ya dikabulkan, itu dianggap menang. Dan dianggap kalah itu ya ketika gugatannya ditolak oleh majelis hakim, tidak diterima oleh majelis hakim, eksepsi pihak tergugat itu dikabulkan, itu berarti ya dianggap gugatan tersebut ditolak atau tidak dapat diterima, seperti itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan apakah gugatan saya ini akan ditolak atau diterima, ya perlu analisis yang dalam, tidak hanya sebuah pertanyaan saja dan kasus yang seperti ini, tapi perlu analisis yang dalam, dan itu perlu waktu dan perlu biaya, perlu energi, seperti itu. Dan untuk konsultasi lebih silahkan hubungi saya di nomor di depan atau di deskripsi seperti biasa. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.